sebab yang paling masuk surga tidak jaminan ustadznya. Dan itulah yang diajarkan Nabi, memandang orang dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Biarpun ustadz, apalagi ini ustadz memandang muridnya dengan pandangan merendahkan, akan direndahkan oleh Allah. Hajutan, puasa, ibadah dan seterusnya. Akan tapi kalau mulutnya suka nyakiti tetangga, menjadi rendah dia. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami cintai, di tempat ini majelis yang pertama. Semoga ada kemudahan untuk kita membuat majelis berikutnya, hingga kelak kita mengadakan majelis di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh pertemuan di surga itu dimulai dari saat kita di dunia. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi sebelum kita memulai. Untuk bisa menjadikan pertemuan dan utama ini harus kita hadirkan di hati kita bahwa pertemuan ini adalah pertemuan karena Allah, yaitu pertemuan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Artinya tidak boleh ada benci di antara kita, tidak boleh ada dengki di antara kita. Ini harus dihadirkan. Kadang orang belajar tapi tidak menata hati terlebih dahulu, maka tidak akan ada ilmu yang didapat. Ilmu dari Allah, bukan dari kami, tidak. Maka siapapun yang datang di majlis dengan kecintaan, maka Allah akan beri ilmu langsung. Tidak ada benci di antara kita. Begitu sebaliknya, biarpun seseorang belajar gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dalam hatinya ada benci dan dengki, maka tidak akan bisa menjadi orang baik, akan tapi menjadi Abu Jahal. Karena apa? Dia tidak menata hatinya waktu duduk dengan Rasulullah. Kalau kita saling mencintai, ditandai bahasanya kita rindu bahasanya sahabat kita ini adalah selamat masuk surga tertinggi. Tetangga kita, lihat, masuk surga, ini masuk surga semuanya. Nah, gitu. Tidak boleh kita rela kalau mereka masuk neraka. Maka kita tidak akan membiarkan ada kemaksiatan, kehinaan. Ini harus kita bangun. Jadi nggak boleh ada benci. Yang punya permusuhan, selesaikan. Karena Anda datang ke tempat ini dipilih oleh Allah. Kalau Anda tidak dipilih oleh Allah, nggak akan bisa datang ke tempat ini. Maka sebetulnya Anda ini mau dibersihkan kalau memang kotor. Kalau sudah bersih akan semakin bersih. Maka tolong bersihkan hati. Mungkin ada permasalahan tadi, mungkin selama ini kita ribut dengan tetangga dan sebagainya. Hari ini kita akhiri, agar ada ilmu yang datang kepada kita, agar dapat nur cahaya ilmu di hati kita. Kalau ilmunya ilmu yang manfaat, lihat, kita bawa ke rumah tangga jadi indah. Kita bawa untuk berdagang, dagangan halal penuh berkah. Itulah yang harus kita hadirkan. Jadi tidak boleh ada benci di antara kita. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang sombong di antara kita. Ustadz tidak boleh sombong kepada murid. Sebab yang paling masuk surga tidak jaminan ustadznya. Bisa saja seorang ibu-ibu kelihatannya orang biasa, karena ketulusan hatinya mendahului kita masuk surga. Jadi nggak boleh ada yang sombong. Ustadz tidak boleh merendahkan murid, sama sekali nggak boleh. Bahkan para ustadz itu dimanapun mereka berada, kalau melihat orang mengaji kepadanya, belajar kepadanya, ustadz itu memandang, memuliakan mereka. Kenapa? Aku akan mulia gara-gara mereka ini. Kalau tidak ada mereka, aku tidak akan mulia. Mencintai murid, itu guru yang sejati. Nggak ada merendahkan, nggak ada yang bilangin dasar bodoh, dasar goblok, nggak ada. Akan tapi mandang ini. Dan itulah yang diajarkan Nabi, memandang orang dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Ingat, siapapun dari Anda jangan mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Biarpun ustadz, apalagi ini ustadz memandang muridnya dengan pandangan merendahkan, akan direndahkan oleh Allah.
Bahkan melihat orang bermaksiat pun kita tidak boleh memandang dengan pandangan merendahkan. Akan tapi dengan pandangan kasih sayang. Dikisahkan suatu ketika pada zaman dulu, pada zaman Nabi terdahulu, ada dikisahkan majin Bani Israel, ada orang bejat dari kaum Bani Israel. Anggap saja preman pasar. Ada preman pasar. Di pasar. Ya kerjanya maksiat apa aja, ngambil duitnya orang, ini itu, preman. Anda tahu preman pasar. Satu lagi ada abid Bani Israel, ahli ibadah. Ahli ibadah ini karena pengen serius ibadahnya. Hei ahli ibadah, dengar nih, jangan sampai kita menjadi ahli ibadah tertipu. Ahli ibadah di atas bukit dia, nggak pengen diganggu oleh siapa-siapa, maka dia ngungsi, uzlah, ngambil tempat yang suci di atas bukit dan dia beribadah di sana. Sementara di bawah ada preman pasar, orang yang hidupnya nggak benar. Suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang preman pasar tiba-tiba kok pengen ketemu sang kiai yang di atas bukit. Pengen minta doa deh, pokoknya gitu aja, pengen naik ke atas lah. Barangkali didoain nanti saya jadi bener, gitu aja. Naik aja. Sang kiai yang di atas bukit saat itu pas kebetulan kehabisan bekal, maka dia harus turun ke pasar. Mau belanja untuk dibawa ke atas. Turunlah sang ustadz, sang kiai dari atas bukit, dan naiklah sang preman pasar ke atas bukit. Bertemu di jalan setapak. Jalan setapak zaman dulu bukan seperti jalan tadi yang kita lewati. Biarpun berkelok-kelok mobil masih bisa lewat. Tidak. Zaman dulu jalannya hanya jalan setapak. Sang preman mau naik ke atas, sang kiai mau turun. Berpapasan di tengah jalan setapak. Harus ada yang ngalah, kalau tidak ngalah tabrakan. Rupanya sang preman itu di saat melihat sang kiai berkibar jubahnya di hadapan matanya, dia terpesona, lalu dia minggir di jalan setapak dan terduduk sambil memberikan isyarat dengan tangannya begini, yang artinya silakan, silakan Ustaz. Dan sang ustadz di saat melihat sang preman, ini si busuk mau kemana dia? Apalagi sang preman mempersilahkan begini, langsung dilompati begitu saja. Tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa menyapa, hendak kemana engkau wahai anak muda? Enggak ada tegur sapa. Apa yang terjadi? Lihat. Dikisahkan, lihat dua model manusia. Si preman pasar dan satu orang ahli ibadah di atas bukit. Sang preman pasar memang dia preman, banyak maksiat, banyak dosa, mungkin jarang sholat, mabuk, judi, semua dilakukan. Akan tapi ternyata diam-diam di dalam hatinya ada kekaguman kepada ulama, hormat kepada ulama. Bahkan dibuktikan di saat dia bertemu, dia rela duduk dan memberikan isyarat, memberi jalan kepada sang kiai dengan tangannya. Maka saat itulah dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka sang preman yang katanya bejat, Allah beri hidayah. Begitu sebaliknya orang yang katanya ustadz, ahli ibadah katanya, tapi kalau mandang orang dengan pandangan merendahkan, itu ustadz tadi melihat isi preman mau kemana dia, suka mabuk, suka judi, mau kemana dia, dilompati begitu saja, nggak ada tegur sapa assalamualaikum. Gak ada tegur sapa, hendak kemana engkau anak muda, gak ada. Mentang-mentang dia sudah ustadz, kayak ahli surga, tidak menyapa dia, lompat begitu saja. Bagaimana kisah selanjutnya? Si sombong ini, biarpun dia katanya ustadz tapi merendahkan orang lain, maka saat itu dibalik, hidayahnya dicabut oleh Allah menjadi nol, berbalik. Yang preman jadi orang baik, yang baik jadi orang jelek. Maka dari itu, hei hamba Allah, jika Anda mendengar berita kebaikan, pastikan Anda tawadhu. Biarpun Anda belum bisa datang, mohon maaf, mungkin ada tetangga-tetangga kalau ada pengajian begini, biarpun dia belum bisa ngaji, langsung buka halaman rumahnya buat parkir mobil orang ngaji, biar ini dan sebagainya. Lihat, tunggu waktu suatu ketika nanti, biarpun katanya tidak sholat, dia akan dibawa oleh Allah kepada kemuliaan.
Mungkin ada preman pasar di kiri kanan ini, tapi kalau sudah ada pengajian, siap Pak Haji, siap. Waduh, lihat, tunggu waktunya nanti. Tidak lama dia akan kembali kepada kemuliaan. Karena apa? Dia mengagungkan syiar. Maka kalau Anda mendengar berita-berita kebaikan, kalau Anda belum bisa datang, paling tidak harus ada sumbangsih Anda. Seperti pengajian semacam ini. Atau apa saja. Madrasah di kiri kanan Anda, masjid dan seterusnya. Kalau sudah ada nama Allah, nama Rasulullah, Anda harus tergerak. Syiar, mengagungkan syiar. Begitu sebaliknya, biarpun katanya Anda ahli ibadah, orang ahli ngaji, ahli tahajud, ahli sholat, tapi kalau gampang rendahkan orang lain, maka akan direndahkan oleh Allah. Memang orang itu hari ini tidak sholat, memang orang itu hari ini mungkin berjudi, akan tapi bisa jadi besok mendapatkan hidayah dari Allah menjadi pendukung kemuliaan yang sesungguhnya. Sayyidina Umar bin Khattab yang saat ini kita sanjung-sanjung luar biasa, orang terhebat setelah baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana kisah masa lalunya? Masa lalunya adalah preman berat, kelas berat, target yang memenggal leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di saat sudah diambil hatinya, sudah mendapatkan hidayah oleh Allah, lihat menjadi pendukung kemuliaan yang sesungguhnya. Ayo kita rindu dekat kepada para ulama dan berkasih sayang kepada orang-orang yang ada di kanan kita, yang mungkin ada di antara mereka ada yang tidak salat, mungkin ada di antara mereka yang berjudi. Tolong jangan direndahkan, jangan dihinakan, akan tapi pastikan Anda setiap malam Anda memohon kepada Allah, mendoakan tetangga yang itu. Gak usah pakai banyak ngomong, pastikan tanda ketulusan Anda tinggal malam, ya Allah, itu tetanggaku sering judi, itu tetanggaku tidak sholat, ya Allah, berikan hidayah kepadanya, ampuni dia ya Allah. Anda mulia terlebih dahulu sebelum dia mulia. Biasakan Anda punya hati yang penuh kasih kepada mereka. Jangan biasa dengan kesombongan, mentang-mentang sudah ibadah, sudah jago ngaji, sudah punya hafalan, tapi merendahkan orang lain. Kadang merendahkan dengan ucapan lesan kita. Mungkin dia sudah jago, ahli tahajudan, puasa, ibadah dan seterusnya. Akan tapi kalau mulutnya suka nyakiti tetangga, menjadi rendah dia. Ada dikisahkan pada zaman Nabi, seorang wanita yang diceritakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini tentang seorang perempuan yang tudkaru bi kathrati sholati wasyami. Jadi ada perempuan dikisahkan di hadapan Nabi kalau dia itu ahli puasa, senang dia berpuasa, senang bangun malam, sholat puasa, hebat ibadahnya. Wah, diceritakan begitu, terkagum-kagum orang yang hadir. Seorang perempuan ahli ibadah, cuma ada tambahannya, hanya saja ya Rasulullah, hanya saja apa? Dia itu kalau ngomong nyelekit kepada tetangga. Yu'dhi bihi jironahane, suka nyakiti tetangga. Di saat mendengar berita semacam itu, apa sabda Nabi? La khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia ahli neraka. Padahal dia tahajudannya hebat, puasanya hebat, cuman dia punya lesan kotor, suka nyakiti tetangga. Kalau ngomong celekat, selekit. Hati-hati. Biasanya itu ujiannya orang ahli ibadah. Yang sering ibadah biasanya gampang sombong, merasa sudah punya surga. Kalau komentar nyakitkan, astagfirullahaladzim, pakai astagfirullah lagi. Ya Allah, perempuan kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah yang ngejek orang lain. Lihat, jangan nengok orang lain, tapi tengok diri Anda sendiri. Jangan-jangan Anda semacam itu. Innaha min ahlin nari, menjadi ahli neraka. Yuk kita bangun pandangan yang penuh kasih kepada siapapun. Di saat kita melihat perempuan misalnya yang kita dengar dia dalam kehinaan, kita mendengar berita hari ini, berita menyedihkan, mungkin ada seorang mabuk, ada mungkin perempuan hamil luar nikah dan sebagainya. Apa yang terjadi di hati Anda saat mendengar berita semacam itu? Apa yang ada di dalam diri Anda? Apa yang terjadi pada diri Anda mendengar berita seorang muslimah melakukan zina? Disiksakan pada zaman dulu seorang imam namanya Imam Muhammad. Di saat dia mendengar berita tetangganya berzina, dia nangis.
Lalu ditanya, kenapa engkau menangis seperti wahai imam? Dia mengatakan bahwasanya tetanggaku itu semuanya muslim, berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela umat Nabi Muhammad berzina. Nangis, enggak sempat gunjing. Hari ini pun juga seperti itu. Bagaimana kita di saat melihat orang-orang semacam itu? Ini yang perlu kita hidupkan dalam pandangan kita. Jangan sombong, mentang-mentang sudah ahli ibadah. Mungkin kita lagi naik mobil, mungkin habis pengajian, di majelis kita menangis, kemudian kita keluar lewat terminal, alun-alun tempat keramaian. Kadang kita menemukan seorang wanita yang seharusnya dia duduk mulia di rumahnya, tak taunya karena satu hal, dia menjual dirinya pakai baju rok pendek barangkali dengan dandanan yang menor, kemudian setiap ada mobil lewat dia melambaikan tangannya, termasuk giliran mobil Anda lewat dia pun melambaikan tangannya. Mengajak berzina. Anda yang baru pengajian, yang tadi nangis-nangis di saat melihat perempuan semacam itu, apa yang ada di hati Anda? Mungkin ada di antara kita yang berkata begini, kasihan malam-malam, astagfirullah, kasihan. Cuman begitu saja, kasihan. Kita pengen tahu siapa di antara kita di saat melihat pemandangan yang seperti itu. Di saat melihat pemandangan seperti itu, kemudian menitikkan air mata, menundukkan wajah ke bumi, kemudian menengadahkan tangan, ya Allah, itu wanita di negeri ini, dari di kampung ini, berarti dia muslimah, ya Allah. Tapi dia akhlaknya kok rendah, maka kami mohon ampuni dia, ya Allah. Berikan petunjuk dia, ya Allah. Siapa yang seperti itu di antara kita? Kita perlu mengoreksi diri kita, punya kasih sayang atau tidak. Anda pergi ke masjid sholat Jumat, lalu Anda melihat tetangga Anda yang dia seperti Anda, tidak sakit, keluarganya tidak ada sakit, bukan dia musafir, artinya dia juga wajib Jumatan. Mungkin kita pernah melihat semacam itu. Apa yang ada di hati Anda? Cukup Anda menggunjing, kita nggak pernah sholat Jumat, tetangga 3 kali Jumatan gini. Siapa di antara kita yang ingat tetangga lalu di tengah malam kita habiskan doa kita untuk dia? Siapa? Ya Allah, malam ini malam Jumat, besok hari Jumat, tetanggaku ini biasanya tidak sholat Jumat, ya Allah, aku mohon ya Allah, berikan hidayah kepadanya agar dia bisa sholat Jumat, ya Allah, dan ampuni dia. Siapa yang kayak gitu di antara kita? Kita sering sombong dengan kebaikan. Padahal mbah kita adalah Nabi Adam, bukan iblis. Tapi kenapa gaya kita kok sering kayak iblis? Iblis itu sombong karena dia sudah ahli ibadah, banyak ibadahnya. Iblis itu kan bukan dari golongan malaikat. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, cuman karena ibadahnya hebat lalu dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Sehingga di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Di saat sujud hormat kepada Nabi Adam, malaikat suruh sujud, dan iblis ada di tengah-tengah malaikat. Karena iblis ibadahnya hebat, dijajarkan dengan malaikat. Malaikat fasajadu, mereka pada sujud atau hormat kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, nggak mau, dia sombong. Loh, kenapa kok iblis sombong? Karena sudah kiai dia, sudah merasa ustadz, merasa hebat, ahli ibadah. Ditanya iblis, kenapa kau tidak mau sujud penghormatan kepada Adam? Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Wah, itu merasa aku lebih hebat ini. Iblis ini, aku lebih bagus. Dia mikir, Adam punya prestasi apa baru diciptakan. Aku sudah ribuan tahun sujud, ibadah, sampai aku digolongkan malaikat. Masa orang selevel saya ini harus hormat sama makhluk yang baru diciptakan? Ibaratnya kalau zaman sekarang, aku tuh puasa Senin Kamis sudah 20 tahun, umrah 6 kali. Apalagi? Oh, suruh hormat sama orang begini. Wah, ini. Itu model-model iblis. Ditegur bukan tobat, ditegur iblis, kenapa kau tidak sujud penghormatan pada Adam? Sebetulnya iblis ketika ngomong, aduh mohon maaf ya Allah. Tapi enggak, dasar iblis, ana khairun minhu. Tapi mbah kita Nabi Adam di saat ditegur, jangan kau dekati pohon itu, lalu makan di saat ditegur oleh Allah. Begitu mudahnya Nabi Adam mengatakan Rabbana dhalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung, ya Allah, aku telah zalim kepada diri kami. Kan disebutkan oleh Imam Ghazali, hasud itu adalah karena kesombongan dalam hatinya. Iblis itu hasud, dengki kepada Nabi Adam. Kok bisa Adam itu dimuliakan Allah, aku sujud kepada Adam, kok bisa? Hasud. Padahal itu nggak ada permasalahan dengan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam ngambil haknya iblis, nggak ada. Cuman namanya hasud tuh nggak jelas. Hasud tuh kurang ajar kepada Allah, hasud, dengki. Dan sehingga nanti Nabi Adam punya anak. Nah, kejahatan pertama yang dilakukan oleh anak Nabi Adam itu tadi buah daripada kesombongan. Hasud, kisah Qabil Habil. Wah, ini kacau. Kalau sudah orang sombong biasanya menghasut, ngedengki sama tetangganya. Dimulai dari kelas ustadz, la hasada ka hasadil ulama. Dikatakan hasudnya ustadz, serem. Ustadz ini enggak senang ada ustadz maju, ada ustadz berdakwah, ada ustadz berdagang juga begitu, hasud. Kenapa kok berdagang enggak senang tetangganya kaya? Pengen dia yang paling kaya. Kita mandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, dengan pandangan merendahkan. Enggak boleh. Biarpun mungkin orang itu hari ini adalah ahli maksiat, tapi bisa jadi esok hari dirubah oleh Allah, diberi tobat. Kalau Anda orang tulus kepada guru Anda, di saat Anda bergabung dengan kami, Anda orang penuh berkah. Tapi kalau Anda pengkhianat datang pada kami, enggak akan bermanfaat untuk majelis kami, hanya akan menjadi duri dalam perjuangan kami. Ingat, ini bisa kami sampaikan. Ingat, insya Allah ini perkumpulan akan indah. Saling mencintai karena Allah, indah. Saling mendukung dalam kebaikan. Dan kalau seandainya misalnya ada orang tetangga kita misalnya yang enggak senang dengan pondoknya ustadz, enggak senang dengan majelis, mungkin kayak begini ini, maka Anda punya kewajiban untuk mengeroyok mereka dengan kasih sayang. Rayu dengan keindahan, doakan setiap malam. Jangan sampai ada satu orang di tetangga kita yang masuk neraka. Jangan didorong, Pak. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dulu.